Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Namaku Atika Falisya Rahma. Aku dari Fakultas Pertanian dan Peternakan jurusan Gizi kelas B. Kali ini aku akan menjelaskan tugas akhirku, yaitu menganalisis salah satu penyakit pada manusia dari latar belakangnya, penyebab, pengobatan, pencegahan, serta siapa sih yang rentan terhadap penyakit tersebut? Penyakit yang akan aku bahas yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan istirahat. Hipertensi termasuk masalah kesehatan dunia dengan prevalensi di Indonesia sebesar 25,8%. Jika hipertensi berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tidak dideteksi secara dini dan tidak diobati, dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal, gagal ginjal, jantung, penyakit jantung koroner, dan otak yang menyebabkan stroke. Selanjutnya, penyebab dari hipertensi. Hipertensi dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya obesitas, kebiasaan merokok, dan stres. Juga dapat terjadi karena beberapa faktor lainnya, seperti faktor usia, jenis kelamin, dan riwayat keturunan. Selanjutnya, untuk pengobatan adalah menurunkan mortalitas dan morbiditas melalui pendekatan terapi non-farmakologi dan farmakologi. Hipertensi membutuhkan waktu seumur hidup untuk dapat mengontrol tekanan darah supaya tidak timbul komplikasi. Pengobatan dari terapi non-farmakologi yang pertama, pengurangan berat badan untuk individu yang obesitas. Yang kedua, mengadopsi pola makan dietary approach to stop hypertension, DASH, dan diet rendah natrium, aktivitas fisik, dan mengurangi konsumsi daripada alkohol. Selanjutnya, pengobatan farmakologi yaitu menggunakan obat-obatan antihipertensi yang dapat dimulai dengan satu obat atau kombinasi obat hingga mencapai target penurunan tekanan darah. Untuk pencegahannya apa nih? Yang pertama, pemberian ASI oleh ibu kepada anaknya. Yang kedua, pemberian antihipertensi untuk mencegah prehipertensi menjadi hipertensi. Yang ketiga, pemberian imunosupresif kepada para penderita autoimunitas. Bentuk-bentuk pencegahan tersebut masih ada yang pro dan kontra nih, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pencegahannya. Nah, siapa sih yang rentan terhadap hipertensi? Hipertensi itu lebih mudah diderita oleh orang-orang dengan karakteristik tertentu. Yang pertama, jenis kelamin wanita, usia lebih dari 35 tahun, tingkat pendidikan rendah, dan tinggal di perkotaan. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, kenapa kategori tersebut rentan terhadap hipertensi? Oke, yang pertama itu jenis kelamin wanita. Dari jurnal yang saya baca, persentase penderita hipertensi pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Kenapa ya? Apa karena perempuan cenderung banyak pikiran dan jadi stres? Atau memendam semua masalah yang ada? Ayo, gimana nih kaum perempuan? Jawab dong. Oke, selanjutnya usia 35 tahun ke atas. Kenapa? Karena cenderung memiliki banyak tanggungan dan pikiran, serta kesehatannya mulai menurun nih. Itu membuat lebih mudah terkena hipertensi. Selanjutnya, tingkat pendidikan rendah. Itu akan memengaruhi pengetahuan seseorang terkait hipertensi. Jika tingkat pendidikannya rendah, maka seseorang tersebut akan sulit mengobati atau bahkan mencegah hipertensi. Karena hanya untuk mengenali hipertensi tersebut juga merupakan hal yang sulit bagi mereka. Dan untuk yang tinggal di perkotaan itu sudah jelas bahwa mempunyai beban hidup dan pikiran yang berat, serta pola hidup yang cenderung kurang baik. Jadi,
Sebenarnya intinya siapapun dapat terkena hipertensi apabila tidak menjaga pola hidup, pikiran, atau tubuh dengan sebaik-baiknya. Nah, referensi dari materi yang saya dapat, yang pertama, penyebab, itu saya ambil dari jurnal analisis faktor penyebab terjadinya hipertensi pada masyarakat, studi kasus di Kecamatan Pasi Barat, Kabupaten Bolang Mongondo, dari Hairil Akbar dan Eko Budi Santoso. Dan dari jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi dari Lilis Sundari dan Merah Bangsawan. Untuk pencegahan, saya ambil jurnal upaya pencegahan hipertensi dari Rika Lisiswanti dan Dea Nur Aulia Dananda. Untuk rentan terhadap, saya ambil jurnal karakteristik dan perilaku mencari pengobatan, Health Seeking Behavior, pada para penderita hipertensi oleh Fitra Galih Nonasri. Selanjutnya, latar belakang dan pengobatan saya ambil jurnal penata laksanaan hipertensi primer dari Glenis Yolanda dan Rika Lisiswanti. Terakhir untuk teman-teman semua, kesehatan adalah anugerah terindah yang terkadang lupa untuk kita syukuri. Karena itu, mari kita sama-sama bersyukur telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiap hari, tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detiknya kita bernafas. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.